Tahukah Anda kalau teguran hak cipta dan klaim hak cipta itu adalah dua hal yang berbeda? Kalau teguran hak cipta, YouTube akan menghapus semua videomu. Channel Anda bisa dihentikan dan Anda tidak boleh membuat channel baru lagi. Kalau klaim hak cipta, resikonya tidak seberat teguran hak cipta. Apakah teman-teman tahu apa itu perbedaannya? Jangan-jangan channel teman-teman sudah ada teguran hak cipta atau klaim hak cipta, atau teman-teman nggak bisa membedakan. Marilah kita bahas bersama ya di Suyanta Channel. Halo teman-teman, ketemu lagi di Suyanta Channel. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kalau klaim hak cipta itu beda dengan teguran hak cipta. Klaim hak cipta itu lebih ringan daripada teguran hak cipta. Tapi klaim hak cipta itu bisa menyebabkan teguran hak cipta. Sebelum kita bahas perbedaan klaim hak cipta dan teguran hak cipta, alangkah baiknya kita tahu dulu apakah itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Jadi tanpa daftar, hak cipta akan melekat pada video Anda. Terus apa saja yang dilindungi hak ciptanya? Ini penjelasannya. 1. Audio visual seperti acara TV, rekaman suara dan komposisi musik, karya tulis, lukisan atau iklan, kemudian video game atau software komputer, dan karya drama. Untuk melindungi hak cipta, YouTube itu mempunyai alat untuk pengelolaan hak cipta, yaitu apa saja? 1. Formulir web atau permintaan penghapusan. Yang kedua, copyright match tool. Yang ketiga, program verifikasi konten. Yang keempat, content ID. Kalau Anda sudah mengerti apa itu hak cipta, saya akan menjelaskan dulu mengenai klaim hak cipta. Klaim hak cipta sering juga disebut dengan content ID. Klaim hak cipta itu otomatis ketika video yang sudah diupload di YouTube, kemudian ada video lain yang mengandung sebagian dari karya yang dilindungi, misalkan musik, YouTube akan menyeken atau mendeteksi kalau ada video lain yang diupload menggunakan hak cipta Anda. Jadi klaim hak cipta itu otomatis, beda dengan teguran. Teguran hak cipta yaitu karena permintaan penghapusan dari pemilik hak cipta. Kalau content ID, pemilik hak cipta dapat memilih tindakan terhadap materinya yang digunakan orang lain, yaitu 1. Memblokir video di beberapa wilayah sehingga tidak dapat ditonton sama sekali. Yang kedua, memonetisasi video. Jadi video yang orang lain upload yang mengandung hak ciptanya akan dimonetisasi. Penghasilan itu bisa dibagi dua, atau penghasilan milik pemilik hak cipta. Ketiga, fasilitas melacak statistik video itu. Pemilik hak cipta itu bisa melacak aktivitas atau statistiknya. Penontonnya berapa, terus penontonnya itu dari mana saja, itu pemilik hak cipta bisa melacaknya. Tetapi jika Anda merasa sistem telah salah, bahwa video Anda itu sebenarnya tidak mengandung hak cipta orang lain, Anda dapat mensengketakan. Pemilik hak cipta yang mengklaim akan diberitahu dan dikasih waktu 30 hari untuk menanggapinya. Apa yang terjadi setelah Anda mengajukan sengketa? Jika pemilik hak cipta setuju dengan sengketa tadi, maka akan melepaskan klaim. Tetapi jika pemilik yakin masih valid dan dapat mengaktifkan kembali klaim tersebut, Anda kemudian juga bisa banding. Yang ketiga, video dapat dihapus atas permintaan pemilik. Nah, ini jadi klaim hak cipta itu bisa menjadi teguran hak cipta itu kasusnya seperti ini. Sebenarnya kalau kita dapat klaim hak cipta itu sebenarnya lebih baik kita diamkan saja. Karena takutnya kalau menyengketakan,
nanti akan terjadi banding kayak gini. Pemilik hak cipta akan meminta untuk penghapusan video. Sebenarnya yang diklaim atau kita yang misalkan kita kena klaim konten ID, kita itu punya 3 pilihan. Selain menyengketakan, yang pertama, pilihan pertama itu kita tidak melakukan apa-apa atau kita diamkan aja. Yang kedua, berbagi pendapatan. Yang ketiga, menyengketakan klaim. Atau misalkan klaim konten ID ini hanya sebagian, atau misalkan konten Anda itu mengenai vlog jalan-jalan, Anda menggunakan musik orang lain dan dia ngeklaim musiknya, maka Anda bisa membisukan musik itu atau menggantinya. Yaitu ada 3 pilihan ya. Misalkan Anda bisa memangkas segmen. Jadi misalkan musiknya itu di video menit 1 sampai 5, Anda bisa memotong itu. Atau Anda bisa mengganti lagunya atau membisukan suara lagu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teguran hak cipta. Teguran hak cipta ini berbeda dengan klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta itu sistem otomatis dari YouTube, tapi kalau teguran hak cipta itu adalah atas permintaan pemilik hak cipta. Ini resikonya berbahaya. YouTube akan menghapus semua video dan YouTube bisa menghentikan channel, tidak hanya channel ya, channel dan akun YouTube Anda. Dan Anda tidak akan bisa membuat lagi YouTube. Teguran hak cipta ini dibatasi sampai 3 kali. Teguran pertama, Anda selama 1 minggu tidak dapat upload video, live streaming, atau bikin story. Yang kedua, Anda juga tidak bisa membuat thumbnail custom dan postingan di komunitas. Yang ketiga, Anda tidak bisa membuat playlist atau edit playlist. Yang keempat, menambahkan playlist. Yang kelima, menampilkan cuplikan selama premiere. Yang enam, mengarahkan penonton dari live ke streaming atau sebaliknya dari streaming ke live. Teguran kedua, jadi teguran ini berlakunya 90 hari. Teguran kedua, jika menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, jadi sebelum 90 hari dari teguran pertama, Anda tidak dapat posting konten selama 2 minggu. Itu jika tidak ada masalah lebih lanjut, akan pulih setelah 2 minggu tersebut. Dan teguran masih aktif, karena teguran kan 90 hari. Jadi misalkan belum ada 90 hari, dan itu udah 2 minggu dari teguran kedua, tegurannya masih aktif sebelum 90 hari. Kemudian teguran ketiga, jika masih dalam 90 hari, channel Anda akan dihapus secara permanen. Jadi setelah teguran ketiga ya, channel Anda akan dihapus. Catatan, dengan menghapus konten, misalkan Anda terkena masalah dengan hak cipta, kemudian Anda akan menghapus video tersebut, konten tidak akan menghilangkan teguran, itu teguran masih berlaku, dan Anda akan malah kena teguran baru ya, teguran komunitas pada konten yang dihapus. Terus caranya gimana kalau tidak boleh menghapus? Itu ada 3 cara jika Anda terkena teguran hak cipta. Yang pertama, Anda bisa menunggu selama 90 hari biar teguran itu kadaluarsa atau selesai ya, selesainya 90 hari. Dan Anda juga harus menyelesaikan kursus hak cipta. Itu kursus hak cipta itu Anda akan menonton sebuah video ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kursusnya gratis, nanti tinggal buka aja linknya. Yang kedua, Anda bisa menghubungi, meminta untuk mencabut klaim. Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim untuk mencabut klaimnya. Yang ketiga, mengajukan permintaan pemulihan jika video yang dihapus itu keliru. Klaim hak cipta itu cara ngeceknya seperti ini. Buka Android Anda, kemudian masuk ke YouTube Studio dengan browser ya, ke dashboard channel, dan klik konten channel. Kita cari video yang kena klaim hak cipta itu mana. Ini video saya banyak ya yang kena klaim hak cipta. Coba dicek pembatasan, kolom pembatasan. Nah ini, kita lihat ke bawah. Ini ada beberapa ya yang kena klaim hak cipta. Nanti di situ jelas ya dampaknya apa, ada situ. Kita lihat detailnya ya. Kita klik. Nah, video Anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah ini kalau saya mengambil keuntungan dari sini nggak bisa ya.
Jadi misalkan monetisasi, nanti uangnya akan masuk pemilik hak ciptanya. Ini yang kena lagu ya, ini ada cuplikan lagu di sini. Nanti dampaknya apa kita lihat di sini ya. Ini tidak memenuhi syarat, visibilitasnya publik, ini bisa semua orang bisa melihat, jadi nggak diblokir. Terus dampak terhadap channel tidak terkena dampak. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, terima kasih.